Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini, tema kita berbicara tentang urgensi agama dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini kita bicara tentang fungsi dan signifikansi agama dalam kehidupan manusia seperti apa. Karena kita kadang beragama tidak tahu fungsinya seperti apa. Nah, dalam konteks ini kita memasuki satu masa di lingkungan akademik ataupun di kampus mencoba untuk mengenalkan kepada peserta didik kita untuk tahu apa dan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Signifikansinya seperti apa, fungsinya seperti apa dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan ini kita akan bahas secara cepat ya, pointer saja, nanti akan kita kembangkan dalam bentuk diskusi. Kita masuki terminologi agama dulu. Agama dalam banyak istilah. Kita mungkin mengenal agama itu berasal dari kata Sanskerta, sebagaimana kita ketahui dalam perspektif buku-buku pendidikan agama di tingkat sekolah dasar sampai menengah. Yang katanya berasal dari kata A dan gama. A itu artinya tidak, gama itu adalah kacau. Nah, jadi agama itu sesuatu yang tidak kacau, sesuatu yang teratur. Namun demikian, di beberapa negara istilah agama itu berbeda-beda. Nah, kalau tadi kita merujuk ke Sanskerta berarti lebih dekat kepada agama Hindu. Kita merujuk dengan istilah agama Hindu. Namun demikian, banyak penemu, para ahli mengatakan bahwa tidak ada kata yang sepadan hal demikian kata agama dalam agama Sanskerta. Wallahu a'lam. Nah, dalam beberapa negara kita mengenal istilah ada religion. Kalau dalam bahasa Arab itu adin, kemudian Prancis la religion, dan banyak lagi istilah-istilah agama dalam beberapa bahasa dunia. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya itu tidak familiar di kitab umat Islam di Indonesia. Padahal kata agama dalam pendekatan pendidikan pesantren, bahwa agama itu berasal dari kata akoma. Jadi saya lebih cenderung untuk setuju untuk mengatakan bahwa agama itu sebenarnya itu berasal dari bahasa Arab yang diadopsi dalam bahasa kita di Nusantara. Agama berasal dari kata akoma yang merujuk berarti akomadin. Bagaimana kata adin itu terulang sebanyak 94 kali dalam Al-Quran. Di mana akoma yang berarti bahwa mendirikan, menegakkan, menjalankan. Yang dimaksud di sini akomadin adalah menjalankan perintah Allah, yaitu sholat. Kenapa dari kata akoma menjadi agoma itu dipengaruhi oleh dialek bahasa Arab Selatan khususnya, di mana kof itu berubah menjadi go. Jadi yang mestinya terucap akomadin kemudian menjadi agomadin. Akoma menjadi agama. Dan saya lebih cenderung ke teori ini, mengatakan bahwa kata agama itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya, bukan bahasa Sanskerta. Baik, agama kalau diklasifikasi ada dua. Ya, ada agama langit yang kita kenal dengan istilah agama Semit yang mengajarkan tentang monoteisme, Tuhan itu satu, besar. Kemudian ada agama budaya, agama bumi, agama yang tercipta berdasarkan budaya setempat. Itu banyak contohnya ya. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam agama itu adanya keyakinan terhadap yang gaib. Tidak ada rasanya agama yang tidak mengajarkan sesuatu yang gaib. Contohnya tentang kehidupan pasca kematian. Itu kan semua perkara gaib dan sulit untuk dibuktikan dan dirasionalkan. Dan itu dibutuhkan adalah keyakinan. Itu salah satu unsur yang disebut agama. Unsurnya yang disebut agama itu dalam sebuah agama itu ada unsur keyakinan, karena ada faktor persoalan-persoalan berkaitan dengan hal yang gaib. Kemudian yang kedua,
adanya kitab suci sebagai pedoman. Ya. Dan semua yang mengklaim dan yang diklaim sebagai agama itu pasti punya panduan pedoman berupa kitab suci. Dalam Islam kita udah punya, yaitu kitab suci Al-Quran. Agama Nasrani ada Injil. Demikian agama-agama lain. Kemudian adanya Rasul pembawa misi agama. Di dalam Islam kita mengakui Rasul terakhir yang membawa agama itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita meyakini bahwa agama-agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai beberapa rasul, dan kita wajib mengimani mereka semua. Kemudian unsur yang lain adanya upacara ibadah. Maksudnya sini adalah ada ritual. Di dalam Islam kita ada ritual dalam hal ini, misalnya ada sholat, ada puasa, ada haji. Itu maksud dalam ritual-ritual yang berbeda dengan ritual agama-agama lain. Agama Nasrani juga demikian, Yahudi juga demikian, punya upacara ataupun tradisi spiritual yang berbeda-beda. Baik, kita lanjut. Saya masuk ke pointernya saja. Adapun ciri-ciri agama wahyu yang kita sebut tadi agama langit, menurut Amir Husin Sardani yang dikarang tahun 1987 di halaman 3 disebutkan bahwa secara pasti dapat ditentukan lahirnya dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Artinya apa? Agama Islam itu bukan sesuatu yang tumbuh di tengah masyarakat. Ini ciri dari agama samawi, agama langit. Yang kita kenal ada agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Dan semua itu dari sisi praktek maupun sumber ajarannya bukan dari bawah, tetapi dari langit. Nah, kita Islam meyakini bahwa kitab suci Al-Quran itu diturunkan dari langit ke bumi melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW membawa risalah agama tersebut. Jelas ya? Kemudian disampaikan oleh manusia yang dipilih oleh Allah sebagai utusan. Jelas Rasulullah sebagai manusia terpilih untuk membawa risalah Tuhan. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikan. Jadi Nabi itu bukan menciptakan agama. Nabi Muhammad SAW tidak menciptakan agama, tetapi menyampaikan. Maka kata Nabi itu artinya adalah membawa kabar, berita dari langit. Itu ciri daripada agama samawi. Kemudian yang ketiga, memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia. Ya, contohnya kita umat Islam, alhamdulillah sampai saat ini semenjak turunnya Al-Quran hingga saat ini, Al-Quran tidak pernah dirubah. Yang berbeda itu dialeknya, penulisannya. Ya. Sementara sumber-sumber ajaran kita tidak berubah, tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya, konsep ketuhanannya adalah monoteisme mutlak, artinya tauhid. Dari semua agama sebenarnya Yahudi, Nasrani, dan Islam yang kita kenal sebagai agama samawi, agama langit itu mengajarkan tentang monoteisme. Monoteisme itu adalah ajaran tentang keesaan Tuhan. Walaupun dalam pengertian definisi dan pengertiannya berbeda-beda. Orang Nasrani juga menerjemahkan monoteisme juga berbeda dengan konsep yang kita kenal. Nah, dalam Islam itu dikenal dengan istilah tauhid, yang juga artinya sama dengan monoteisme, menuhankan satu Tuhan. Kalau yang menuhankan banyak Tuhan disebut politeisme, paham yang mengenal banyak Tuhan. Nah, agama langit itu tidak hanya mengenal satu Tuhan, monoteisme, dan kita kenal dengan istilah tauhid dalam Islam. Kemudian ciri terakhir menurut Amir Husin Sardani, kebenarannya adalah universal, yang berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaannya. Ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bersifat universal, bukan satu komunal, bukan satu kelompok saja, bukan bangsa Arab saja, tetapi semua umat manusia di seluruh dunia. Misinya itu. Meskipun demikian, agama-agama lain sebelum Islam skupnya itu lebih cenderung hanya pada lokal-lokal komunitas mereka saja. Kelompok Bani Israel, kemudian komunitas-komunitas di mana agama itu diturunkan. Jadi ada misi ya.
Kemudian kalau tadi adalah ciri daripada agama langit, kita akan kembali ke ciri daripada agama ardi itu. Di sini menurut Teddy Sutardi tahun 2007 di halaman 37 dikatakan bahwa tumbuh secara kumulatif di tengah masyarakat penganutnya. Ya, sebagaimana kita lihat agama Hindu dan Buddha itu adalah satu agama yang berkembang dalam satu komunitas yang berlangsung sedemikian rupa. Bahkan ada yang mengatakan Buddha itu merupakan lanjutan daripada agama yang ada di agama Hindu, ya. Jadi tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya. Kemudian ciri yang kedua, tidak disampaikan oleh utusan Tuhan, tidak melalui Rasul, tetapi ada tokoh, ya. Kemudian ciri yang ketiga, umumnya tidak memiliki kitab suci, walaupun Anda akan mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Ya, ada juga agama-agama bumi atau agama arde atau agama non samawi tidak punya kitab suci, ya, yang diturunkan dari langit. Tetapi sumber ajarannya ditulis ada. Kemudian konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politisme, dan paling tinggi adalah monoteisme. Kemudian yang ciri keenam juga ada 6. Kebenaran ajarannya tidak universal, tidak berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan. Jadi sangat lokalistik. Kita kembali ke sumber pembahasan kita. Apa sih urgensi agama dalam kehidupan manusia? Nah, di sini ada 4 dijelaskan. Pertama, dapat mendidik jiwa manusia menjadi tentram, sabar, tawakal, dan sebagainya. Jadi salah satu fungsi agama itu dalam konteks ini adalah membimbing manusia bagaimana menjadi manusia yang sabar, tidak emosional, tentram, damai, tawakal, berserah kepada Tuhan. Ya, itu urgensi agama. Yang pertama. Yang kedua, dapat memberi modal kepada manusia untuk menjadi yang berjiwa besar, kuat dan tidak mudah ditundukkan oleh siapapun. Karena ketika dia bersandar kepada Tuhan, maka tidak ada lagi kekuatan yang paling diharapkan kecuali keterlibatan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini sebenarnya tipikal fungsi agama secara umum. Bagaimana agama itu menjadi landasan utama dalam kehidupan kita sehari-hari, entah itu dalam beraktivitas ekonomi, di pendidikan, atau profesi apapun, landasannya adalah agama. Landasan kita melakukan demikian itu karena Tuhan. Kemudian yang ketiga, dapat mendidik manusia berani menegakkan kebenaran dan takut untuk melakukan kesalahan. Nah, ini sifatnya umum, ya, di mana nanti kalau ada pertanyaan kita bisa kembangkan dalam bentuk diskusi. Nah, bagaimana kita berani melakukan menegakkan kebenaran? Kalau dalam Islam ada nahi mungkar, ya, berani menegakkan kebenaran dan berani mencegah kemungkaran. Itu bukan didorong oleh perda, bukan didorong oleh stimulan lain, tetapi dipengaruhi ada trigger yang disebut dengan keyakinan agama. Yang doktrin agama itu yang kemudian ajaran agama yang mengajarkan kita untuk bersikap berani terhadap kemungkaran, melawan kemungkaran, dan tidak takut untuk melakukan perlawanan. Dan demikian juga sebaliknya, tidak berani melakukan kesalahan ataupun dosa karena merasa terpantau oleh Tuhan dan merasa bahwa semua yang kita lakukan ini adalah dalam pantauan Tuhan dan semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, dalam konteks Islam kita kenal istilah ihsan, ya. Kita beribadah, kita melakukan apa saja, kita merasa seolah Allah melihat kita. Dan kalau kita tidak melihat Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan melihat kita. Itu dalam konteks Islam dikenal dengan istilah ihsan, al-ihsan. Ya, pembahasannya nanti ada di bagian tertentu di bab lain, ya. Mungkin itu saja saya kira dari poin terpenting dari pembahasan apa urgensi dan signifikansi agama dalam kehidupan manusia. Dan ada dari sekalian nanti kita bisa diskusikan di forum lain di Zoom. Misalnya setelah mendapatkan pengantar ini kita bisa buka dalam bentuk diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.